Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Startup dengan kelas B. Eee, Kepada yang terhormat dosen pengampu Dr. Al-Fatih S. Manggabrani, kami akan memaparkan tugas akhir kami, ujian akhir semester terkait dengan bisnis model kanvas Siomay. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Alvita Sabatli Faragalinggi dengan NIM akhir 043. Saya Ega Purnama Mukti dengan NIM 049. Saya Syakila Maleli Hawa dengan NIM belakang 058. Saya Muhammad Rifki dengan NIM belakang 60. Boleh next slide. Oke, di sini kami memiliki bisnis namanya Siomay. Nah, Siomay ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner, khususnya jenis makanan siomay. Nah, Siomay ini didirikan pada tahun 2022 dan memiliki outlet yang terletak di Kota Depok. Nah, kenapa kami memilih nama Siomay ini? Dikarenakan siomay merupakan bahasa Kanton dari eh, makanan siomay. Nah, bisnis siomay ini menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah, tetapi dengan produk yang tidak murahan ataupun yang berkualitas dan selalu dijaga kesehatannya. Nah, selain itu, siomay yang kami hidangkan sendiri ini memiliki bentuk yang unik sehingga dapat dengan mudah menarik perhatian para pelanggan, terutama anak muda zaman sekarang. Baik, boleh ke slide sebelumnya. Nah, ini merupakan bisnis bisnis model kanvas yang telah kami buat dan boleh langsung ke penjelasannya. Next slide. Nah, untuk yang pertama itu ada Key Partners. Nah, Key Partners sendiri ini merupakan eh, individu maupun organisasi yang berkontribusi dalam kegiatan operasional yang usaha kami demi memberikan keuntungan dan keberhasilan dalam bisnis yang kami jalani. Nah, Siomay ini sendiri kan menjual jenis makanan siomay, di mana key partnersnya sendiri yang pertama itu pada pemasok bahan baku. Yang pertama itu supplier ikan tenggiri, lalu ada supplier bahan baku kulit siomay, lalu supplier bahan baku siomay, lalu supplier bumbu-bumbu dapur, dan ada pun supplier kemasan siomay. Nah, kami ini kan berencana untuk dijual secara online juga, maka kami eh, ber, berhubungan dengan platform pesan antar, yaitu yang pertama itu ada Grab, Gojek, dan Shopee Food. Nah, partner yang kami pilih sendiri ini selalu siap menyediakan barang yang kami butuhkan sehingga kami tidak kekurangan eh, dalam menye- dalam men- dalam bahan dalam menyediakan bahan baku. Nah, bahan baku yang kami pilih sendiri ini yang berkualitas serta terjangkau sehingga dapat menghasilkan siomay yang berkualitas pula. Next slide. Nah, yang kedua itu ada key activities. Nah, key activities ini merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh bisnis kami, yaitu siomay. Yang pertama itu ada membeli bahan baku. Di sini kami melibatkan mencari, memilih, dan membeli bahan baku yang diperlukan seperti misalkan ikan, eh, tepung, ataupun bumbu-bumbu lainnya. Nah, di sini kami melibatkan hubungan dengan para pemasok dan melakukan negosiasi harga. Kita memastikan kualitas dan ketersediaan bahan baku yang memadai. Nah, untuk yang kedua itu ada mengolah ikan tenggiri menjadi siomay. Nah, aktivitas ini merupakan aktivitas inti dalam dalam bisnis siomay. Nah, eh, dalam proses ini kami melakukan pencampuran bahan dan membentuk adonan menjadi bola-bola ataupun dumpling dan melakukan proses pemasakan
seperti misalkan merebus, mengukus, ataupun menggoreng. Nah, selama proses ini kami selalu menjaga konsistensi rasa dan tekstur dan kualitas siomay. Terus yang ketiga itu ada mengolah bahan baku untuk bumbu siomay. Nah, selain pembuatan siomay, kami juga mengolah bahan baku untuk bumbu siomay, di mana aktivitas ini kami memerlukan bahan seperti misalkan kacang, gula merah, bahan putih, dan bahan baku lainnya. Sehingga akan dicampur menjadi bumbu kacang untuk siomay. Dan yang keempat itu kami melakukan penyimpanan dan pengemasan siomay. Nah, setelah pembuatan siomay dan bumbu siomay ini, em, siomay yang tidak kami langsung jual itu kami simpan terlebih dahulu dalam kondisi yang tepat agar tetap segar dan terhindar dari kontaminasi. Nah, pengemasan yang baik juga ini diperlukan untuk menjaga kualitas dan presentasi produk yang kami miliki. Terus yang kelima itu ada kegiatan pemasaran. Nah, kegiatan ini mencakup promosi, penjualan, dan pemasaran produk siomay kepada konsumen. Nah, kami ini melakukan pemasaran melalui offline maupun online. Selain itu dapat juga berpartisipasi dalam acara pasar ataupun festival makanan. Nah, pemasaran yang kami lakukan ini juga mencakup pengelolaan media sosial, misalkan seperti TikTok ataupun Instagram, untuk mencapai pelanggan secara efektif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu key resource. Key resource atau sumber daya kunci merujuk kepada aset, faktor, atau elemen penting yang diperlukan oleh suatu bisnis untuk beroperasi, membangun nilai, dan mencapai tujuan strategisnya. Key resource dapat berupa bahan mentah, infrastruktur, teknologi, manusia, keuangan, atau aset intelektual yang menjadi landasan keberhasilan bisnis. Key resource yang kami sediakan berupa tenaga kerja, berupa karyawan yang melayani pelanggan, membuat siomay, bumbu siomay, serta yang melakukan packaging. Yang kedua yaitu bahan baku, berupa ikan, tepung, gula merah, dan lain-lain. Berikutnya yaitu value proposition. Value proposition adalah pernyataan atau deskripsi yang menjelaskan manfaat unik atau nilai tambah yang ditawarkan oleh suatu produk atau layanan kepada pelanggan atau pasar. Value proposition berfokus pada cara produk atau layanan tersebut memenuhi kebutuhan atau masalah pelanggan secara lebih baik daripada kompetitor. Value proposition yang kami sediakan berupa ikan yang berkualitas tinggi, tempat makan full AC, packagingnya memiliki ketahanan yang kuat, tempat makan yang luas, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship itu bagaimana kami menjalin hubungan baik dengan konsumen dengan cara memberikan yang pertama adalah pelayanan yang ramah dan juga menyenangkan. Usaha yang mengutamakan keramahan dan juga menyenangkan akan memiliki nilai tambah bagi usaha itu sendiri karena banyaknya persaingan, kita harus memiliki keramahan dan juga menyenangkan sehingga pelanggan akan merasa nyaman ketika berbelanja di tempat kita. Lalu yang kedua adalah pelayanan yang cepat dan juga tepat. Pelanggan akan senang jika dilayani dengan cepat dan tepat. Untuk itu kami melakukan briefing kepada karyawan untuk melayani mereka dengan cepat dan tanggap sehingga pelanggan akan lebih puas dan juga menjadi loyal. Boleh next slide. Lalu kami akan memberikan promo dan juga diskon karena pada dasarnya orang akan cenderung tertarik membeli produk kita ketika mereka melihat ada kata promo, sehingga mereka termotivasi untuk membeli. Hal ini akan meningkatkan volume penjualan dan juga semakin memperkenalkan usaha kita. Lalu adalah aktif di media sosial, di mana kita harus memiliki keberadaan yang aktif di media sosial untuk membuat konten dari mulai pembuatan sehingga keadaan yang ada di outlet. Lalu kita sehingga pelanggan yang jauh yang belum mengetahui akan adanya usaha kita ini akan mengetahui dan itu akan meningkatkan exposure kita. Lalu yang terakhir adalah selalu menjaga penampilan dan juga kebersihan. Kita merasa bahwa menjaga penampilan dan juga kebersihan ini akan sangat penting karena akan menciptakan kesan pertama yang positif kepada pelanggan. Karena ketika pelayan melayani pelanggan dengan bersih dan juga lingkungan usaha kita bersih, maka mereka cenderung akan memiliki persepsi yang baik dan juga merasa bahwa kualitas dari usaha kita ini baik. The next slide.
Lalu cara kita menjangkau customer itu melalui yang pertama adalah word of mouth marketing atau WOMM. Yang ini adalah di mana mereka mengetahui usaha kita itu berdasarkan pengalaman orang yang sudah pernah makan di tempat kita. Biasanya cara ini lebih efektif karena biasanya orang lebih mempercayai saran dari orang langsung daripada hanya iklan atau promosi. Lalu yang kedua adalah mengikuti event-event seperti bazar atau Zazarans. Itu dapat meningkatkan exposure kita, dapat membangun jaringan dan juga koneksi, sehingga usaha kita akan semakin dikenal. Lalu yang ketiga adalah penjualan dengan platform online seperti GrabFood, GoFood, dan juga Shopee Food. Dengan demikian, kita bisa menjangkau pelanggan potensial di berbagai lokasi, dan juga bagi pelanggan yang menyukai kemudahan dan juga keefisienan akan merasa terbantu. Lalu yang terakhir adalah branding di media sosial. Kita akan branding dan juga melakukan interaksi di media sosial melalui Instagram, Facebook, atau WhatsApp untuk berinteraksi dengan pelanggan, melakukan promosi produk, dan juga menerima pesanan. Boleh next slide. Lalu customer segment, kita menentukan target pasar kita yaitu yang pertama adalah semua kalangan umum. Sebenarnya somai ini bisa dinikmati oleh siapa saja, dari anak-anak, remaja, maupun dewasa, bahkan orang tua. Lalu yang kedua adalah penggemar cemilan. Somai bisa menjadi pilihan terbaik di kalangan pecinta cemilan karena somai ini biasanya disajikan dalam porsi kecil dan bisa dinikmati sebagai makanan ringan. Lalu yang ketiga adalah pengguna media sosial. Usaha somai ini bisa kita manfaatkan dengan adanya media sosial untuk memperluas jangkauan. Lalu ada pekerja kantoran. Somai ini kami nilai adalah makanan yang praktis dan juga cepat untuk para pekerja yang menginginkan keefisienan dan juga mudah untuk diambil ataupun diantar ke tempat kerja melalui platform online tersebut. Lalu ada pelajar dan mahasiswa, di mana pelajar mahasiswa ini biasanya sering mencari makanan cepat saji dan juga mudah dijangkau. Lalu yang terakhir adalah tidak menyukai atau alergi ayam. Kami akan bagi pelanggan yang tidak menyukai atau alergi ayam, kami merasa bahwa usaha somai ini akan cocok bagi mereka karena pembuatannya itu menggunakan ikan. Selanjutnya terdapat cost structure. Cost structure adalah rangkuman dari semua biaya yang dikeluarkan oleh bisnis saat pengoperasian. Sumber dana dari Shumai itu didapatkan dari dana pemilik. Sedangkan biaya yang dikeluarkan adalah biaya bahan baku, biaya produksi somai, biaya perlengkapan, biaya listrik dan internet, biaya sewa, biaya kemasan, biaya promosi, dan biaya gaji tenaga kerja. Biaya terpenting yang melekat dalam model bisnis merupakan biaya tetap, dalam hal ini gaji, sewa, dan lain-lain, di mana biaya tetap adalah biaya yang tidak dapat dihindari, yang tidak berubah dengan output bisnis. Key research yang paling mahal itu merupakan biaya untuk sumber daya manusia, sedangkan key activities yang paling mahal merupakan biaya untuk melakukan produksi. Shumai merupakan bisnis yang berbasis biaya, di mana bisnis yang mengikuti pendekatan ini memprioritaskan meminimalkan biaya mereka. Di satu sisi, mereka juga ingin memberikan nilai terbaik kepada pelanggan mereka, tetapi dalam hal menawarkan harga, mereka menawarkan harga serendah mungkin. Di sini terdapat perkiraan perhitungan BEP. Misalnya kita mengasumsikan bahwa fixed cost dari Shumai itu 19 juta, sedangkan harga jualnya itu sebesar 15.000, dikurang dengan variable cost-nya sebesar 30.000 per unit, maka BEP untuk unitnya adalah sebesar 1.900 unit. Sedangkan BEP untuk rupiahnya adalah sebesar 28.500.000. Selanjutnya terdapat revenue stream. Revenue stream adalah sumber dari mana perusahaan menghasilkan uang dengan menjual produk atau layanan mereka kepada pelanggan. Dalam hal ini, revenue stream harus menjelaskan bagaimana seseorang akan memperoleh pendapatan dari value proposition mereka. Dari sini kita mendapatkan sumber pendapatan awal itu berasal dari dana milik pribadi. Pelanggan bersedia untuk membayar produk dari Shumai dikarenakan Shumai memiliki value proposition yang baik berupa ikan yang digunakan
itu merupakan ikan yang berkualitas tinggi. Untuk profitnya sendiri berasal dari kelebihan pendapatan dari penjualan produk siomay secara tunai. Dalam hal ini penjualan produk termasuk dalam jenis penjualan aset. Di sini penjualan aset itu merupakan cara menghasilkan pendapatan dengan menjual hak kepemilikan atas suatu produk kepada pembeli. Selain itu, pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui GoFood, GrabFood, dan Shopee Food sehingga pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui Kris, GoPay, Dana, OVO, Link Aja, transfer bank, dan cara pembayaran lainnya. Dalam hal ini, siomay menggunakan revenue stream berupa pendapatan berbasis transaksi, di mana pendapatan dihasilkan dari pelanggan yang melakukan pembayaran satu kali. Siomay sendiri menetapkan harga penjualan produk mereka dengan fixed pricing berupa list price. List price itu merupakan harga tetap untuk produk atau layanan yang sudah ditetapkan. Harga sudah fix dan tidak bisa ditawar. Misalnya harga yang setiap orang itu membayar harga yang sama untuk item yang sama pada suatu menu. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.